tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Febrian Eko Saputra, SM MSM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisha Nuraini dengan NPM 2241116 dari kelas Manajemen 22A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas perencanaan SDM. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Berikut tujuan perencanaan SDM. Yang pertama, memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisiensi. 3. Meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. 4. Melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Berikut langkah-langkah perencanaan SDM. Pertama, analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Kedua, peramalan kebutuhan SDM. Ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. 4. Analisis ketersediaan SDM dan kemampuan perusahaan. 5. Penentuan dan implementasi program. Selanjutnya, proses perencanaan sumber daya manusia. Persediaan tenaga kerja saat ini, langkah awal yang dapat dilakukan dalam perencanaan SDM yaitu mendata ketersediaan SDM yang sudah ada pada perusahaan, mulai dari jumlah tenaga kerja, kapasitas dan kemampuan, latar belakang pendidikan, kinerja hingga potensi-potensi mereka. Selanjutnya, menghitung kebutuhan SDM di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selanjutnya, strategi dan implementasi pencarian SDM. Strategi yang dibuat tentunya dapat memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR dapat melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen SDM, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Selanjutnya, evaluasi dan monitoring. Tahap selanjutnya adalah evaluasi dan monitoring. Anda bisa melakukan evaluasi secara berkala terhadap strategi yang telah diimplementasikan. Proses akhir ini memberikan gambaran jelas bagaimana SDM bekerja dan memenuhi target perusahaan. Jika kemudian ditemui ketidaksesuaian, bisa dilakukan koreksi atau perubahan. Selanjutnya, faktor yang perlu
dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu pertumbuhan. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting juga bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM? Selanjutnya, perubahan. Perubahan bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Teknologi. Penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Selanjutnya, pentingnya perencanaan SDM. Kebutuhan tenaga kerja masa depan. Artinya, perencanaan sumber daya manusia dianggap digunakan sebagai alat untuk memastikan ketersediaan SDM di masa depan, agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Mengatasi perubahan jangka panjang atau jangka pendek. Membantu dalam menilai sumber daya manusia melalui inventaris SDM. Selain itu juga untuk mengubah kekuatan teknologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Perekrutan personel yang berkompeten. Untuk memilih personel yang sesuai untuk mengisi lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Hal ini juga untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia, serta menilai tingkat inventaris dari sumber daya manusia yang tersedia. Pengembangan sumber daya manusia. Untuk membantu dalam mengidentifikasi persyaratan dari berbagai pekerjaan. Kemudian, kedepannya diharapkan perusahaan dapat menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompensasi karyawan. Baik, terima kasih pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know